Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 5101. Untuk sementara, polisi bergen kaget dan langsung menutup tempat kejadian, siap menyelidiki. Namun, meski kasus ini baru saja terjadi, ini sudah ditakdirkan untuk menjadi kasus yang tidak masuk akal. Karena identitas terdaftar dari orang-orang yang meninggal di sini dan mereka yang dulu hidup dengan identitas palsu. Pada saat yang sama, di atas kapal kontainer tugas berat yang telah meninggalkan Norwegia menuju Vladivostok, Rusia. Maria berada di kabin yang telah direnovasi dengan hati-hati seperti suite hotel. Dan pelayannya berdiri dengan hormat di sampingnya. Di depannya, ada monitor besar. Dan gambar beku di monitor adalah penampakan ruang kerjanya yang tersulut api yang berkobar. Gambar ini diambil dan dikirim melalui kamera lubang jarum yang tersembunyi di dinding tepat di depan mejanya. Dia memanipulasi progres bar dengan senyum di wajahnya. Dan kembali ke beberapa menit yang lalu di video. Ketika dia melihat kamera di dada pria itu tiba-tiba meledak. Dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Membosankan, aku marah karena malu." Pelayan di samping mau tidak mau bertanya, "Nona, apakah menurut Anda mereka akan mempercayainya?" Maria tersenyum sempit, dan berkata dengan santai, "Pokoknya, apa yang saya katakan adalah kebenaran. Mereka akan percaya atau tidak, saya tidak peduli." Melihat Maria begitu tenang, pelayan itu tidak bisa menahan rasa kagum di hatinya. Dia bertanya kepadanya kali ini, "Ngomong-ngomong, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke Vladivostok?" Pelayan itu menjawab, "Nona, kami akan mengambil jalur laut Arktik. Dengan kecepatan kapal ini, akan memakan waktu sekitar 25 hari. Terlalu lambat." Maria berkata dengan ringan, "Saya akan turun di Murmansk dan naik pesawat ke Estcliff." Setelah itu, dia bertanya kepada pelayan itu, "Bisakah saya mencapai Murmansk dalam 4 hari?" Pelayan itu buru-buru berkata, "Itu seharusnya mungkin." "Ya, tapi Nona, apakah Anda akan pergi ke Cina dengan terburu-buru?" "Ya." Maria mengangguk dengan tegas, dan berkata dengan serius, "Saya tidak sabar untuk menemukan Charlie White itu secepat mungkin. Pasti ada banyak rahasia dan hal menarik tentang orang ini." Saat dia berbicara, dia menarik palang kemajuan dan kembali ke saat Charlie muncul di ruang kerjanya. Memandangnya di foto, dan bergumam ingin tahu. "Katakan padaku, mengapa dia muncul di kantorku tepat waktu?" Charlie tampaknya meninggalkan video itu, tetapi Maria sebenarnya telah menontonnya berkali-kali dalam perjalanan. Dia tidak menghindar dari pelayannya yang paling terpercaya. Jadi meskipun ingatan pelayan itu dihapus oleh Charlie, melalui pemutaran video pengawasan, dia masih mengetahui keseluruhan ceritanya. Pelayan itu berpikir sejenak dan berkata, "Nona, saya tidak dapat mengingat situasinya saat itu. Tapi kurasa dari rekaman video, kurasa dia tidak tahu apa-apa tentang situasimu, Nona. Dia seharusnya mengejar mereka saat dia muncul di Bergen. Para penjaga kavaleri itu lewat, dan dia ingin memperbaikinya. Kurasa dia harus memiliki perseteruan darah dengan organisasi itu." Maria mengangguk dan berkata dengan emosi, "Ini seharusnya yang paling mungkin. Ini semacam tebakan." Pelayan itu mau tidak mau bertanya padanya, "Nona, menurut Anda kemana dia akan mengirim penjaga kavaleri ini?" Maria tertegun sejenak, lalu tersenyum tipis. "Saya juga memikirkan pertanyaan ini," katanya saat itu. "Biarkan penjaga kavaleri ini pergi ke Austria bertemu orang-orangnya di gunung tertinggi di Sucheng. Jika itu bukan keadaan darurat dan tidak ada orang yang tersedia saat itu. Aku benar-benar ingin pergi dan melihat-lihat." Pelayan itu tidak bisa menahan diri untuk bergumam, "Aku tidak tahu." Kekuatannya tidak sebaik dibandingkan dengan organisasi itu. Bab 5102. Maria tidak berbicara tetapi mengambil senapan serbu komandan penjaga kavaleri. Itu dipotong menjadi 2 oleh pisau penusuk jiwa Charlie dari tangannya. Jari-jarinya mengelus potongan bagian yang sangat rapi sehingga hampir tidak ada duri, dan dia bergumam, "Saya tidak tahu kekuatannya secara keseluruhan, tetapi kekuatan pribadinya sangat kuat. Mungkin memotong senjata seperti ini, saya pikir auranya sudah mencapai sedikit. Jika dia bisa melangkah lebih jauh di masa depan pasti tidak terbatas." Pelayan itu bertanya kepadanya, "Nona, ketika berbicara tentang senjata ini, Anda sangat menghargai. Kaligrafi dan lukisan antik tidak dibawa keluar, jadi mengapa kamu mengeluarkan senjata ini?" Maria berkata dengan tenang, "Kamu juga telah melihat apa yang baru saja terjadi.
Orang-orang mereka menghilang saat mengejarku, maka mereka pasti akan mengirim seseorang untuk memeriksa. Sebelum mereka melihat senjata ini, mereka tidak akan memikirkan bagaimana penjaga kavaleri melewatkannya. Mereka mungkin berpikir bahwa penjaga kavaleri tidak cukup siap dan ditangani oleh orang-orang di sekitarku. Namun, jika mereka melihat senjata ini, maka situasinya akan berbeda. Di dunia ini, hanya ada segelintir orang yang bisa melakukan ini. Selama mereka melihat senjata ini, mereka akan menyadari bahwa mereka memiliki musuh yang kuat, dan musuh yang kuat ini memiliki aura. Ada sangat sedikit orang dengan aura. Dalam hal itu, begitu Charlie Wade ini mengungkapkan kekuatannya, lawan akan langsung mengincarnya. Yang akan memberinya banyak masalah. Pelayan itu hanya bisa menghela nafas, dia sangat kuat, kenapa dia tidak mengharapkan ini? Maria tersenyum dan berkata, kekuatan adalah kekuatan, tetapi pengalaman tempur yang sesungguhnya seharusnya tidak cukup kaya. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanku pergi di bawah hidungnya. Pada waktu bersamaan. Gothenburg, Swedia. Karena mereka sudah mendapatkan data video dari adegan Bergen. Dan melihat 8 karakter yang ditulis oleh Maria sendiri. Organisasi misterius di belakangnya segera menyadari bahwa misi ini telah gagal total. Dan Maria pasti sudah lama melarikan diri. Meskipun Lord sangat marah, dia hanya bisa memerintahkan agar misi yang telah gagal total ini diakhiri lebih awal. Jadi, ketua tim yang sedang menunggu penjaga kavaleri di luar gerbang Bandara Gothenburg menerima telepon dari Viscount. Di telepon, pihak lain berkata dengan nada sedih. Jangan tunggu lagi, ayo mulai kirim barang ke bea cukai sekarang, dan lepas landas seperti biasa. Penanggung jawab berseru, Tuan Viscount, apa yang terjadi dengan penjaga kavaleri? Viscount berkata dengan nada dingin, 8 penjaga kavaleri telah musnah. Dan targetnya sudah lolos. Tuhan telah menghentikan rencananya. Tidak terpikir olehnya untuk dikalahkan di tempat kecil di Norwegia ini. Namun, dia tahu aturan organisasi. Ada beberapa set rencana persiapan untuk semuanya. Kesuksesan memiliki rencana tindak lanjut yang berhasil, dan kegagalan memiliki rencana tindak lanjut yang gagal. Menurut situasi saat ini, meskipun pengawal kavaleri menemui masalah dan gagal mencapai Gothenburg. Tapi agar tidak terungkap identitasnya dan pilotnya. Tugas transportasi udara yang harus diselesaikan masih harus diselesaikan. Sebuah pesawat yang sudah lama menunggu, membawa material tersebut kembali ke Nigeria. Untuk mencegah seseorang mengetahui masalahnya melalui muatan kosong pesawat yang tidak normal setelah memeriksa jalur ini. Namun, sekarang misi penjaga kavaleri telah gagal. Orang target yang awalnya bertanggung jawab untuk transhipment secara alami sudah tidak ada lagi. Jadi tidak perlu selebriti Lolita. Maka, dia langsung mengirim pesan ke bawahannya, isinya cuma 3 kata, lepas Lolita. Pengemudi yang mengatakan semua hal baik kepada Lolita di detik terakhir. Setelah menerima pesan ini, segera berkata padanya dengan wajah gelap. Oke, bukankah kamu sudah membuat janji dengan teman-temanmu? Kamu bisa kembali sekarang. Apa? Gadis itu tiba-tiba bertanya dengan marah, mengapa kamu ingin aku kembali sekarang? Bukankah kamu setuju untuk memberiku Hermes Himalayan setelah aku menyelesaikan tugas hari ini? Sopir itu berkata dengan dingin, apa yang kamu katakan tadi benar. Wartawan media tidak tertarik dengan hal-hal yang berkaitan dengan Nigeria. Jadi mereka tidak datang ke sini. Wawancara asli dibatalkan, dan Anda tidak lagi dibutuhkan di sini. Gadis itu berkata dengan marah, apakah kamu membutuhkannya atau tidak, itu masalahmu. Aku tidak peduli apakah kamu membutuhkannya atau tidak. Karena kau berjanji padaku, kamu harus memenuhinya. Jika saya tidak bisa mendapatkan Hermes Himalaya saya, kalau begitu aku akan menunggu di sini. Sampai aku melihat Himalayaku. Bab 5103. Apakah kamu masih menginginkan Himalaya? Sopir itu mendengus dingin dan berkata dengan nada menghina. Jika Anda ingin melamun, keluar dari mobil dan pulang untuk melakukannya. Lolita berkata dengan marah, jelas kamu berjanji padaku, jadi mengapa menarik kembali kata-katamu? Sopir berkata dengan marah, kami memiliki kondisi setelah Anda menyelesaikan pekerjaan. Dan sekarang masalahnya sudah menguning, aku tidak perlu kamu melakukannya. Mengerti? Lolita melengkungkan bibirnya dan berkata dengan dingin, kalau begitu, aku tidak peduli. Jika kamu berjanji padaku, kamu harus menghormatinya. Jika tidak, aku tidak akan pernah mengakhiri masalah ini denganmu.
Sopir itu akan berbicara. Saat ini, mobil di depan sudah menyalakan mesinnya dan perlahan keluar dari tempat parkir. Persiapan memasuki area kargo bandara. Pengemudi tahu di dalam hatinya bahwa ini adalah untuk segera mengirimkan material yang diangkut oleh ketiga truk ini ke Boeing 777. Karena dapat diangkut kembali ke Nigeria tepat waktu. Sehingga tidak ada petunjuk yang tertinggal di jalur ini. Maka, dia pun menyalakan mobil, lalu berkata kepada Lolita, "Keluar dari mobil, jangan tunda urusanku. Aku tidak akan turun." Lolita berkata dengan ekspresi muram. "Biarkan aku keluar dari mobil, beraninya kamu. Apakah kamu tidak tahu apa identitasku? Jika Anda ingin saya keluar dari mobil, Anda dapat memberitahu saya kapan harus memberikan Himalaya saya." Sopir melompat keluar dari truk dengan marah, berjalan ke pintu penumpang. Dan langsung membuka pintu, lalu mengangkatnya keluar dari mobil seperti ayam. Kemudian melemparkannya ke tanah dengan kasar, dan berkata dengan dingin, "Jika kamu menginginkan Himalaya, kembalilah ke ayahmu. Ucapkan satu kata omong kosong lagi, berhati-hatilah karena aku akan menghapus ayahmu dulu malam ini." Setelah itu, dia mengabaikannya, berbalik, dan masuk ke dalam truk. Memulai kendaraan dan meninggalkan tempat parkir. Lolita tidak menyangka pihak lain akan menjadi begitu kejam tiba-tiba. Dan dia kehilangan aura sebelumnya dalam sekejap. Dan dia sangat takut sehingga dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dia masih muda, dan meskipun dia didorong oleh organisasi kemanusiaan ini selama beberapa tahun, dia hanya berbicara dan bertindak sesuai dengan persyaratan buku. Tanpa mengetahui alasan dan taruhan yang mendasarinya. Dia hanya tahu bahwa selama dia melakukan apa yang mereka minta, dia dan keluarganya bisa mendapatkan fondasi material yang bagus. Dan bahkan dapat menggunakan ini untuk masuk ke kelas atas. Tapi dia tidak tahu asal sebenarnya dari organisasi kemanusiaan ini. Beberapa waktu lalu, ketika reputasi globalnya terdorong ke puncak, dia juga memiliki ide untuk meninggalkan organisasi kemanusiaan ini dan memulai bisnisnya sendiri. Lagi pula, menurutnya, dia sekarang adalah sosok terkenal di dunia. Memiliki penggemar yang tak terhitung jumlahnya, bahkan telah diterima oleh banyak kepala negara dan dipuji oleh mereka atas karyanya. Sama sekali tidak perlu organisasi tingkat tinggi untuk mengendalikannya. Namun, ketika dia menyebutkan ide ini kepada ayahnya, dia ditegur keras olehnya. Meski Lolita tidak puas, dia tidak berani menghadapinya secara langsung. Namun, sekarang dia telah mengalami perlakuan kasar seperti itu. Menurutnya, ini adalah kesempatan bagus untuk putus dengan pihak lain. Jadi, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon ayahnya. Begitu telepon terhubung, dia menangis dan berkata, "Ayah, saya ingin putus dengan mereka. Jangan pernah berurusan dengan mereka lagi." Ayahnya bertanya dengan heran, "Siapa yang kamu bicarakan? Apa yang terjadi?" Lolita berkata dengan marah, "Bukan organisasi hak asasi manusia yang kamu hubungi. Mereka sama sekali tidak menghormati saya. Mereka meminta saya datang untuk membela mereka hari ini. Dan berjanji akan memberiku tas tangan Himalaya dari Hermes. Tiba-tiba melanggar kontrak dan menendang saya keluar dari mobil." Saat dia mengatakan itu, dia terus merasa sedih. "Ayah, mulai hari ini, saya harus menarik garis yang jelas dengan orang-orang ini. Mulai sekarang, aku akan sendiri. Saya ingin tidak ada hubungannya dengan mereka lagi." Lolita berpikir bahwa apa yang dia katakan akan membuat ayahnya merasa kasihan padanya. Dan dia akan mendukung keputusan yang baru saja dia buat. Tetapi dia tidak pernah bermimpi bahwa ayahnya di ujung telepon tiba-tiba menjadi marah. Dia berteriak melalui telepon, "Lolita, apakah kamu gila? Apakah kamu tahu bagaimana kamu dan keluarga kita sampai di sini hari ini?" Lolita berkata tanpa sadar, "Tentu saja, saya bekerja keras untuk mendapatkannya. Saya mengesampingkan kelas sekolah setiap hari, dan mengerjakan proyek. Jika bukan karena kerja keras saya, bagaimana keluarga kami bisa seperti sekarang ini?" Ketika ayah Lolita mendengar ini, dia langsung memarahi, "Diam. Jika mereka tidak bekerja di belakang layar, bahkan jika Anda putus sekolah di usia muda, dan bekerja untuk merek seperti itu, tidak ada yang akan membiarkanmu masuk ke pintu mereka. Kamu harus ingat, Anda dapat memiliki diri Anda saat ini, semua karena mereka menyesuaikan berbagai skrip pemasaran untuk Anda di belakang. Dan media yang melaporkanmu juga diam-diam mengeluarkan uang untuk beroperasi. Apalagi mereka bekerja secara mendalam dengan media dari berbagai negara.
untuk merumuskan serangkaian arahan untukmu. Jangan lupa, apakah kamu pikir kamu bisa menjadi terkenal di seluruh dunia dengan mudah? Bab 5104. Lolita sedikit terdiam oleh ayahnya, dan dia kembali sadar setelah beberapa saat. Dia berkata dengan tidak puas, bahkan jika mereka mendukung saya, lalu apa? Saya sekarang menjadi bintang terkenal di dunia. Pengaruh saya ada di sini. Saya dapat menciptakan banyak nilai tanpa bantuan dari mereka. Ayah Lolita memarahi dengan marah. Apakah ada yang salah dengan otakmu? Pernahkah Anda berpikir bahwa ketika Anda dijemput oleh mereka, kamu hanya seorang anak kecil berusia 10 tahun? Ikuti sepenuhnya instruksi mereka seperti boneka. Mereka pasti memiliki banyak bukti yang relevan di tangan mereka. Begitu kamu berselisih dengan mereka, mereka akan segera mengungkapkan semua situasimu yang sebenarnya. Pada saat itu, kamu akan hancur. Impian aku dan ibumu untuk berada di kelas atas juga akan hancur. Seluruh keluarga kita akan dipukuli kembali ke bentuk aslinya, dan bahkan jatuh ke bawah. Nyatanya, ayah Lolita tidak mengatakan sepatah kata pun. Meskipun dia tidak mengetahui latar belakang spesifik dari organisasi kemanusiaan ini. Dia tahu bahwa metode organisasi ini sangat kejam. Jika dia benar-benar melawan mereka, dia mungkin akan dibunuh suatu hari nanti. Lolita juga kaget dengan perkataan ayahnya kali ini. Dia berpikiran sederhana, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia telah memegang pegangan yang tak terhitung jumlahnya di tangan pihak lain. Jika pihak lain benar-benar membeberkan detail ini, maka dia pasti akan kehilangan reputasinya dan tidak akan pernah pulih. Lolita yang sangat sedih akhirnya bangkit diam-diam dari tanah. Menepuk debu dari tubuhnya, mengeluarkan topeng dari sakunya. Pakai, berjalan ke pinggir jalan, dan menghentikan taksi. Alasan mengapa dia memakai topeng adalah karena dia menyerukan perlindungan lingkungan. Dan bahkan meminta orang di seluruh dunia untuk tidak mengendarai mobil. Menurut pandangannya, mengemudi adalah kejahatan, apalagi naik taksi. Jika dia ketahuan naik taksi, itu akan merusak reputasinya. Ketika Lolita meninggalkan bandara dalam keadaan tertekan, pengiriman melewati bea cukai. Karena tidak ada yang abnormal tentang barang-barang ini, dan semuanya adalah barang amal. Kecepatan bea cukai juga sangat cepat. Jadi, Boeing 777 akhirnya kembali ke Nigeria pada waktu yang dijadwalkan, membawa pesawat penuh kargo. Pada saat yang sama, di pulau tertentu di dunia ini, sebuah bangunan batu mirip katedral berdiri megah di atas batu karang pulau. Apa yang tidak diketahui dunia luar adalah bahwa kastil yang megah ini sebenarnya hanyalah puncak gunung es. Di bawah kastil, seluruh pulau telah benar-benar dilubangi. Dan skala bangunan internal lebih dari 100 kali lebih besar dari tanah. Pada saat ini, di aula tengah kastil, seorang pria berpakaian mewah berusia 40-an berlutut dengan satu kaki. Melihat tahta kosong di depannya, dan berkata dengan hormat. Tuanku, pesawat telah ditarik ke Nigeria. 7 penjaga kavaleri terkenal lainnya, belum ada petunjuk tentang mereka. Di lobi besar, suara dingin dan dalam seperti mesin segera terdengar. Tetap mencari. Bahkan jika kamu menggali 3 kaki ke dalam tanah, kamu harus menemukannya. Pria itu mengangkat tinjunya dengan tangan di atas kepalanya, dan berkata dengan hormat. Bawahanmu patuh. Suara Tuhan terdengar lagi, Maria pasti sudah meninggalkan Norwegia, dan kamu segera mengirim orang untuk menyusup ke Mongolia. Timur jauh Rusia, Alaska, Yukon Kanada, dan Nunavut. Dia hampir tertangkap kali ini, dan ada kemungkinan besar dia akan melarikan diri ke negara dan wilayah berpenduduk jarang ini, dan mungkin dia akan datang dan menunggu kelinci. Pria itu sedikit terkejut, dan berkata dengan gugup. Tuanku, saya punya pertanyaan, berani meminta jawaban Anda. Tuhan berkata dengan ringan, bicaralah. Pria itu buru-buru berkata, Tuanku, dalam waktu singkat, kami telah mengalami kegagalan berturut-turut. Pembunuhan keluargaan di New York direncanakan dengan sangat hati-hati. Dan pada akhirnya, tidak satupun dari begitu banyak prajurit yang mati kembali, bahkan tidak ada satu mayat pun yang ditemukan. Itu sama ketika kami pergi ke Norwegia kali ini. 8 penjaga ksatria semuanya adalah master top. Kecuali untuk komando dan utusan yang meninggal karena meminum racun. Keberadaan yang lainnya tidak diketahui. Apakah menurut Anda ada hubungan di balik kedua insiden ini? Koneksi? Tuhan bertanya dengan dingin, apakah menurutmu seseorang diam-diam membunuh kita? Pria itu berkata,
Saya pikir kedua hal ini terlalu aneh. Kami memiliki informasi yang pasti tentang dua hal ini. Apakah itu keluarga atau Maria? Tak satu pun dari mereka memiliki kekuatan untuk melawan kita. Tapi hasil dari masalah ini adalah kekalahan ini tidak bisa dipercaya. Tuhan berkata dengan ringan, keluargaan adalah keluarga teratas di dunia terbuka. Dan mereka bisa dianggap sebagai figur publik sampai batas tertentu. Tapi Maria adalah seekor rubah kecil yang bersembunyi di mana-mana. Dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan dunia luar pada hari kerja. Kali ini saya dapat menemukan beritanya karena dia tidak bisa menahan diri. Dia membeli sepotong porselen biru dan putih di sebuah toko barang antik di Norwegia dan mengungkapkan identitasnya. Jadi saya pikir seharusnya tidak ada hubungan langsung di antara mereka. Pria itu mengangguk dan memuji. Tuanku, Anda adalah jalan terbaik. Cukup gunakan porselen biru dan putih untuk menangkap Maria. Dia dengan cepat bertanya lagi, bagaimana kalau kita membeli setumpuk porselen biru dan putih terbaik? Dan menaruhnya di toko barang antik di seluruh dunia, menunggu Maria mengambil umpannya? Tidak dibutuhkan. Tuhan berkata dengan dingin. Maria adalah rubah yang paling licik, dia tidak akan pernah jatuh ke perangkap yang sama dua kali. Tidak peduli seberapa bagus porselen biru dan putih itu, tidak mungkin untuk memancingnya keluar sekarang. Bab 5105. Pada saat ini, pria itu bertanya dengan hormat. Tuanku, menurutmu seberapa kredibel kata-kata yang ditinggalkan oleh Maria? Tuhan terdiam sesaat, dia berkata dengan dingin. Kepribadiannya mirip dengan ayahnya. Meskipun dia banyak akal dan bahkan sangat bijaksana. Dia jarang terlibat dalam konspirasi apapun, jadi saya percaya apa yang dia tulis. Dan Maria harus sangat jelas dalam hatinya bahwa berbohong saat ini tidak ada artinya. Bahkan jika saya melihat kata-kata ini, bahkan jika saya yakin dia tidak berbohong. Tapi sampai aku menemukan cincin itu, aku tidak bisa berhenti memburunya. Lagi pula, meski cincin itu tidak ada di tubuhnya, dia pasti tahu keberadaannya. Jadi dia menulis kata-kata ini, bukan untuk membuatku bingung, tapi untuk membuatku kesal. Pria itu tidak bisa membantu tetapi berkata, Tuanku, jika Maria tidak berbohong, apakah itu berarti dia telah meninggalkan cincin itu di suatu tempat di Norwegia? Tuhan berkata, meskipun cincin itu tidak berguna baginya. Itu memiliki makna yang luas, dan dia tidak akan pernah membuangnya hanya untuk menyelamatkan hidupnya. Lalu laki-laki itu berkata lagi, apakah bisa disimpan di brankas ban? Sebuah cincin, jika disimpan di brankas ban dengan barang lain, umumnya tidak menarik banyak perhatian. Kerahasiaan brankas ban sangat tinggi. Dan verifikasi identitas dilakukan dengan menggunakan sidik jari, iris mata, dan bukti biologis lainnya. Jadi dia bisa menyimpan cincin itu dengan identitas palsu dan kemudian mengeluarkannya kapanpun dia membutuhkannya. Tidak mungkin. Tuhan berkata dengan datar, Maria jauh lebih licik dan penuh perhitungan daripada yang dapat Anda bayangkan. Dia sudah memikirkan semua yang bisa kamu pikirkan. Brankas ban sepertinya tersembunyi dan tidak mencolok, tapi nyatanya tidak aman sama sekali. Kalau menurut saya, kekuatan saya bisa membuka semua brankas ban di Norwegia dalam semalam. Untuk melihat apa yang terjadi, bagaimana dia bisa mengambil risiko seperti itu. Pria itu berkata dengan ragu, Tuanku, menurut apa yang Anda katakan. Cincin itu memang tidak ada di tangannya, tapi dia tidak membuangnya semaunya. Jadi harus ada cara yang sangat tepat untuk menyimpannya. Lalu, menurutmu kemana perginya cincin ini? Atau dengan kata lain, metode apa yang dia gunakan untuk menyimpannya dari jarak jauh? Tuhan diam selama beberapa detik, dan berkata dengan tenang. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Satu-satunya hal yang bisa saya yakini saat ini adalah itu. Meskipun cincin itu bukan milik Maria, dia adalah satu-satunya petunjuk kita sejauh ini. Jadi, kamu harus melakukan yang terbaik untuk terus maju dan menemukannya untukku. Setelah itu, dia berhenti sebentar, dan melanjutkan. Kali ini, biarkan Victor keluar dari gunung secara langsung, dan kamu mengirimnya untuk segera menemuiku. Victor Chang adalah kepala dari 4 Earl. Gelar dari masing-masing 4 Earl ini dianugerahkan oleh Tuhan. Mereka berempat telah mengikuti Tuhan selama bertahun-tahun. Dan telah memberikan kontribusi besar bagi pengembangan pasukan di bawah komandonya. Victor, selain peringkat pertama di antara 4 Earl. Apakah juga eksistensi yang paling kuat di antara 4?
Dan dia benar-benar sosok nomor 2 di seluruh organisasi. Dan pria ini sendiri adalah pria setia dan pemberani yang menduduki peringkat terakhir di antara 4 Earl. Dalam organisasi ini, kontribusinya tidak sebaik 3 Earl teratas. Tetapi karena kesetiaannya yang mutlak kepada tuannya. Dia dianugerahi gelar setia dan berani, dan dia sering dikirim oleh tuan untuk misi. Dalam pandangan loyal, memerintahkan Victor untuk melacak Maria benar-benar terasa seperti membunuh ayam dengan pisau daging. Namun, dia tidak berani meragukan keputusan tuannya. Jadi dia berkata tanpa berpikir, "Tuanku, bawahan ini akan menyampaikan perintah kepada Victor." Beberapa menit kemudian, seorang pria parubaya dengan jubah tau dan karakter seperti peri berjalan ke aula utama dengan langkah anggun. Begitu dia masuk, dia berlutut di tanah dengan satu lutut. Menghormati singgasana yang kosong, lalu berkata dengan hormat, "Tuanku," kata loyal, "Anda memiliki sesuatu untuk memanggil bawahan Anda. Perintah apa yang Anda miliki?" Suara Tuhan yang dalam datang, "Victor, saya akan memberi Anda waktu 5 tahun untuk menemukan keberadaan Maria. Selama 5 tahun ini, saya tidak peduli kemana Anda pergi atau metode apa yang Anda gunakan. Aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Anda tidak memerlukan persetujuan saya untuk membuat keputusan apapun. Aku hanya ingin kamu membawanya hidup-hidup untuk menemuiku dalam 5 tahun, bisakah kamu melakukannya?" Victor sedikit terkejut, dan segera mengatupkan kedua tangannya dan dengan lantang berkata, "Karena Tuan bersedia mempercayakan tugas ini kepada bawahannya, maka para bawahan harus berusaha sekuat tenaga untuk membawa Maria kembali secepat mungkin. 500 juta dolar AS akan digunakan sebagai dana, dan setelah urusan selesai, aku akan memberimu 5 pil pemuda sebagai hadiah." Victor sangat terkejut ketika mendengar kata-kata Youth Pill. "Bawahan, terima kasih, Yang Mulia." Setelah mengatakan itu, dia langsung membungkuk dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan bertanya dengan hormat, "Tuanku, Anda paling mengenal Maria. Jadi, mengenai keberadaannya, apakah Anda memiliki petunjuk atau saran yang dapat Anda berikan kepada bawahan Anda?" Tuhan berkata dengan datar, "Aku mengenalnya dengan baik. Saya juga mengenal ayahnya, tetapi mereka semua melakukan hal-hal yang tidak saya duga. Mungkin pemahaman saya tentang mereka terlalu padat sehingga saya jatuh ke dalam lingkaran setan membuat kesalahan lagi dan lagi. Jadi Victor masih belum mau minta saran padaku. Lakukan semuanya sesuai dengan intuisimu sendiri, mungkin itu akan menjadi keajaiban." "Oke, Tuhan." Victor mengangguk berat.